Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Maulida dari Prodi Pendidikan IPS Semester 3 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, Nia Maulida. Kami membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendra Rustono pada mata kuliah Kebudayaan Indonesia yang berjudul Unsur-unsur Kebudayaan Aceh. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya Nia Maulida. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Aceh. Aceh merupakan salah satu bangsa Pulau Sumatera yang memiliki tradisi militer dan pernah menjadi bangsa terkuat di Selat Malaka, yang meliputi wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu ketika di bawah kekuasaan Iskandar Muda. Unsur-unsur kebudayaan Aceh. Yang pertama adalah bahasa. Di antara bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, bahasa Aceh merupakan bahasa daerah terbesar dan yang paling banyak penuturnya, yakni sekitar 70% dari total penduduk Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Penutur bahasa Aceh tersebar di wilayah pantai timur dan barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Penutur asli bahasa Aceh adalah mereka yang mendiami Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Jumpa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, dan Kota Sabang. Penutur bahasa Aceh juga terdapat di beberapa wilayah dalam Kabupaten Aceh Selatan, terutama di wilayah Kuala Bate, Blang Pidi, Manggeng, Sawang, Tangan-Tangan, Mukek, Tromon, dan Bakongan. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Simulu, kita dapati juga sebagian kecil masyarakatnya yang berbahasa Aceh. Selain itu, di luar Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu di daerah-daerah perantauan, masih ada juga kelompok-kelompok masyarakat Aceh yang tetap mempertahankan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu mereka. Hal ini dapat kita jumpai pada komunitas masyarakat Aceh di Medan, Jakarta, Kedah, dan Kuala Lumpur di Malaysia, serta Sydney di Australia. Selain bahasa Aceh, ada juga bahasa yang lain seperti bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Tamiang, bahasa Anuk, Jame, bahasa Klut, bahasa Singkil, bahasa Haloban, dan bahasa Simulu. Yang kedua adalah sistem religi. Aceh termasuk salah satu daerah yang paling awal menerima agama Islam. Oleh sebab itu, provinsi ini dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Maksudnya, pintu gerbang yang paling dekat antara Indonesia dengan tempat dari mana agama tersebut berasal. Meskipun demikian, kebudayaan asli Aceh tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, beberapa unsur kebudayaan setempat mendapat pengaruh dan berbaur dengan kebudayaan Islam. Dengan demikian, kebudayaan hasil akulturasi tersebut melahirkan corak kebudayaan Islam Aceh yang khas. Di dalam kebudayaan tersebut masih terdapat sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian yang ketiga, sistem mata pencaharian. Setiap orang yang hidup memerlukan makanan untuk menyambung hidupnya. Dalam suku Aceh, untuk mendapatkan makanan, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani dan peternak. Namun, masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai pada umumnya menjadi nelayan dan tidak sedikit juga yang menjadi pedagang. Mata pencaharian pokok suku Aceh adalah bertani di sawah dan ladang dengan tanaman pokok berupa padi, cengkeh, lada, pala, dan lain-lain. Di samping bertani, masyarakat suku Aceh juga ada yang beternak kuda, kerbau, sapi, dan kambing yang kemudian untuk dipekerjakan di sawah atau dijual untuk masyarakat yang hidup di sepanjang pantai. Umumnya mereka menjadi nelayan dengan mencari ikan, kemudian untuk menu utama makanan sehari-hari atau dijual ke pasar. Bagi masyarakat yang berdagang, mereka melakukan kegiatan berdagang secara tetap, salah satunya dengan menjajakan barang dagangannya dari kampung ke kampung. Yang keempat, organisasi sosial. Organisasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan, bentuk kekerabatan yang terpenting adalah keluarga inti dengan prinsip keturunan bilateral. Adat menetap sesudah menikah bersifat matrilokal, yaitu tinggal di rumah orang tua istri selama beberapa waktu. Sedangkan anak merupakan tanggung jawab ayah sepenuhnya. Dalam sistem kekerabatan tampaknya terdapat kombinasi antara budaya Minangkabau dan Aceh. Garis keturunan diperhitungkan berdasarkan prinsip bilateral, sedangkan adat menetap sesudah nikah adalah uksorikal,
tinggal dalam lingkungan beberapa pihak wanita. Kerabat pihak ayah mempunyai kedudukan yang kuat dalam hal pewarisan dan perwalian, sedangkan ninik mamak berasal dari kerabat pihak ibu. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti yang disebut rumah tangga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanggung jawab seorang ibu yang utama adalah mengasuh anak dan mengatur rumah tangga. Pada orang alas, garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal atau menurut garis keturunan laki-laki. Sistem perkawinan yang berlaku adalah eksogami merge, yaitu mencari jodoh dari luar merge sendiri. Adat menetap sesudah menikah yang berlaku bersifat lokal, yang terpusat di kediaman keluarga pihak laki-laki. Gabungan dari beberapa keluarga luas disebut tumpuk, kemudian beberapa tumpuk bergabung membentuk suatu federasi adat yang disebut belah atau paroh masyarakat. Pada masyarakat Gayo, garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Sistem perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah, dengan adat menetap sesudah nikah yang patrilokal atau matrilokal angkap. Kelompok kekerabatan terkecil disebut sairen. Kesatuan beberapa keluarga inti disebut saradapur. Pada masa lalu, beberapa saradapur tinggal bersama dalam sebuah rumah panjang, sehingga disebut saraumah. Beberapa buah rumah panjang bergabung ke dalam satu belah dalam sistem kekerabatan masyarakat Tamiang yang digunakan prinsip patrilineal, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Adat menetap sesudah nikah yang umumnya dilakukan adalah adat matrilokal, yaitu bertempat tinggal di lingkungan kerabat wanita. Kemudian yang kedua adalah sistem pelapis sosial. Pada masa lalu, masyarakat Aceh mengenal beberapa lapisan sosial. Di antaranya ada 4 golongan masyarakat, yaitu golongan keluarga sultan, golongan ule balang, golongan ulama, dan golongan rakyat biasa. Golongan keluarga sultan merupakan keturunan bekas sultan-sultan yang pernah berkuasa. Panggilan yang lazim untuk keturunan sultan ini adalah ampon untuk laki-laki dan cut untuk perempuan. Golongan ule balang adalah orang-orang keturunan bawahan sultan yang menguasai daerah-daerah kecil di bawah kerajaan. Biasanya mereka bergelar tengku, sedangkan para ulama atau pemuda agama lazim disebut tengku atau tengku. Pada masyarakat Tamiang dikenal penggolongan masyarakat atas 3 lapisan sosial, yakni ugang bangsawan, ugang patot, dan ugang bapake. Golongan pertama terdiri atas raja beserta keturunannya yang menggunakan gelar tengku untuk laki-laki dan wan untuk perempuan. Golongan kedua adalah orang-orang yang memperoleh hak dan kekuasaan tertentu dari raja, yang memperoleh gelar orang kaya, dan golongan ketiga merupakan golongan orang kebanyakan. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Bentuk kesatuan hidup setempat yang terkecil disebut gampong atau kampung atau desa, yang dikepalai oleh seseorang geci atau kecik. Dalam setiap gampong ada sebuah munasah atau madrasah yang dipimpin seorang imam munasah. Kumpulan dari beberapa gampong disebut mukim yang dipimpin oleh seorang ule balang, yaitu para panglima yang berjasa kepada sultan di kehidupan sosial dan keagamaan di setiap kampung dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama seperti imam munasah, tengku khotib, tengku bile, dan tuha peut atau penasehat adat. Selanjutnya, yakni sistem pengetahuan. Suku Aceh memiliki sistem pengetahuan yang mencangkup tentang fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam, dan waktu. Pengetahuan yang terdapat dalam suku Aceh yaitu tentang tradisi bahasa tulisan yang ditulis dalam huruf Arab Melayu yang disebut bahasa Jawi atau Jawa. Bahasa Jawi ditulis dengan huruf Arab ejaan Melayu. Pada masa kerajaan Aceh, banyak kitab ilmu pengetahuan agama, pendidikan, dan kesusasteraan ditulis dalam bahasa Jawi. Pada makam-makam Raja Aceh terdapat juga huruf Jawi. Huruf ini dikenal setelah datangnya Islam di Aceh. Banyak orang-orang tua Aceh yang masih bisa membaca huruf Jawi. Selanjutnya, sistem teknologi dan peralatan hidup, yakni persenjataan. Orang Aceh terkenal sebagai prajurit-prajurit tangguh penentang penjajah dengan bersenjatakan rencong ruduh atau kelewang.
Keumeruh peneuk atau bedih berlaras pendek, peudang atau pedang, dan tameung atau tameng. Senjata-senjata tersebut umumnya dibuat sendiri. Yang terakhir yakni kesenian. Di Aceh terdapat 4 seni, yakni seni lukis, pahat, musik, dan tari. Seni lukis di Aceh yakni seni kaligrafi. Seni kaligrafi Arab merupakan salah satu kesenian yang ada dalam suku Aceh. Melukis kaligrafi ini biasanya dilukis di atas kanvas yang bertujuan sebagai hiasan dinding di dalam rumah atau masjid. Kesenian ini banyak terlihat pada berbagai ukiran masjid, rumah adat, alat upacara, perhiasan, dan sebagainya. Yang kedua yakni seni pahat. Memahat rumah adat dan nisan. Seni adat, seni pahat yang ada pada suku Aceh adalah memahat hiasan pada rumah adat atau nisan. Seni pahat yang diaplikasikan pada rumah adat menunjukkan kepemilikan dan status sosial pemiliknya, sedangkan seni pahat yang diaplikasikan pada nisan menunjukkan status sosial yang dikuburkan dan juga memberikan informasi nama dan tahun serta tanggal wafat dari tokoh yang dikuburkan. Yang ketiga yakni seni musik. Di Aceh terdapat seni musik yang bernama Rapai Geleng, merupakan seni musik yang dilakukan oleh 13 laki-laki atau perempuan yang duduk berbanjar, seperti duduk di antara dua sujud ketika melaksanakan sholat. Masing-masing memegang alat tubuh sambil bernyanyi bersama. Antara musik dan gerak yang dimainkan bersenyawa. Awalnya lambat, sedang setelah beberapa detik berubah cepat diiringi dengan gerakan kepala yang digelengkan ke kiri dan ke kanan. Mereka menepuk-nepuk tangan dan dada, juga menepuk tangan dan paha. Ada yang bertindak sebagai pemain biasa, syekh, dan anek diek. Yang keempat yakni seni tari. Di Aceh terdapat tari yang bernama tari zaman. Tari ini merupakan salah satu media untuk pencapaian dakwah. Tari ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Dilakukan dalam posisi duduk berbanjar dengan irama dan gerak yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.